Iya Bu, ini yang terakhir materi kemarin itu Bu. Silakan. Silakan siapa yang membaca? Saya Ibu. Suaranya kurang jelas ya, Mbak. Suara saya sudah terdengar jelas ke Ibu. Sudah mulai? Suara saya terdengar Ibu. Suaranya nggak jelas, Mbak. Suaranya. Yang lain dengar nggak tuh? Atau cuman Ibu yang nggak dengar? Enggak. Kecil. Iya, suaranya kecil. Coba yang lain, coba. Oh, Ibu sudah full ya suaranya. Ibu sudah full suaranya. Ini belum terdengar juga Ibu. Masih lembut. Kasihan yang lain nanti nggak dengar. Ini sudah lebih jelas. Ya, sudah bagus. Rasul Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh PPT-nya kok kecil sekali ya, Mbak ya? Apa saya yang keluar dari oke, Mbak. Dibesarkan sedikit, Mbak. Kasihan biar yang lain baca. Apakah sudah terlihat Bu PPT-nya? Terlihat, cuman nggak terbaca. Pakai apa laptop toh? Yang lain sudah baca belum? Tambah sedikit lagi. Nah, gitu ya. Udah cukup. Yang lain bisa terbaca? Bisa, Bisa Ibu. Bisa, Bu. Oke, sudah bisa. Rasul Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh keteguhan hati. Diuji oleh Allah dengan perintah menyembelih putranya Ismail. Kedua, tabah menghadapi tantangan kaumnya sehingga diuji dengan dicampakkan ke dalam api. Nabi Nuh alaihissalam. Contoh keteguhan hati. Pertama, sabar menyeru kaumnya agar beriman selama 950 tahun. Kedua, hanya beberapa orang saja yang beriman dan selebihnya menolak seruan bagindanya. Nabi Ya, Musa 950 tahun hanya sedikit orang yang mau ikut, tapi dia tetap bertahan dan yakin bahwa beliau adalah seorang yang benar karena sudah diangkat sebagai nabi ya. Nah, di sini adalah merupakan pembelajaran buat kita ketika kita amar ma'ruf ya nahi mungkar itu tidak semudah membalikkan tangan ya, jangan putus asa, latai asu katanya begitu ya. Oke, lanjut Mbak. Nabi Musa alaihissalam.
contoh keteguhan hati. Yang pertama, telah bertemu Fir'aun dan para pembesarnya dengan sabar dan tabah. Kedua, menyeru mereka beriman, walaupun menyadari risiko kemungkinan dibunuh. Nabi Isa alaihissalam, contoh keteguhan hati. Yang pertama, tabah menghadapi tantangan dan ancaman dibunuh oleh kaumnya. Yang kedua, telah dikhianati oleh sahabat Qorib, yaitu Yahuza al-Ashkaryuti. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, contoh keteguhan hati. Yang pertama, sabar menghadapi tantangan kaumnya yang mengancam untuk membunuh. Yang kedua, tabah menghadapi berbagai ujian ketika berhijrah ke Madinah. Oke, lanjut aja langsung. Ciri Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, memiliki sifat yang tabah dan kuat. Yang kedua, mempunyai sifat keteguhan hati atau ketabahan dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Yang ketiga, paling banyak menanggung berbagai ujian dalam perjuangan. Yang keempat, sabar dan mempunyai keazaman yang kuat ketika berhadapan dengan musuh. Ya. Terus? Akibat menolak sunnah Rasul. Dalam individu, yang pertama, hidup dalam kesesatan. Yang kedua, jauh dari hidayah dan rahmat Allah. Ketiga, mendapat balasan siksa api neraka. Dalam keluarga dan masyarakat, yang pertama, kehidupan keluarga dan masyarakat porak-poranda. Kedua, berlaku perpecahan dan pertempuran. Yang ketiga, kemungkaran membudaya berbuat sekehendak hati. Dalam negara, yang pertama, negara karut-parut karena perebutan kuasa. Carut ya. Carut-parut karena perebutan kuasa. Yang kedua, tidak ada pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya alam. Yang ketiga, perkembangan ilmu menurun dan mengarah ke hilangnya ilmu. Delphi ya itu. Lanjut, Mbak. Pertama, terima kasih yang menjelaskan nikmat kesehatan dari tertentu ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Amina dan teman-teman yang sudah hadir dan waktunya. Itu yang bicara siapa? Delvia, iya. Delvia apa Rifda? Mbak, siapa yang melanjutkan? Suara yang nampak itu bukan materi kita, kan? Suara yang muncul, halo? Iya, Semuanya bukan. dengar Kayaknya suara lain. Bukan, Bu. Tadi kayak Nah, bocor. iya. Siapa yang mau baca? Ismatur Rasul. Para Rasul terpelihara dari melakukan maksiat, dosa, dan perkara-perkara yang merusak kemuliaan, ketaatan, dan kemampuan mereka dalam menyampaikan wahyu Allah. Hikmat Rasul bersifat maksum. 1. Menjamin kewibawaan para nabi dan Rasul. 2. Menjadi contoh teladan kepada manusia dalam semua aspek kehidupan. 3. Meyakinkan manusia tentang kebenaran risalah yang dibawa. 4. Memelihara kemuliaan dan keaslian wahyu daripada perubahan dan penyelewengan. 5. Menolak hujah orang yang mengingkari ajaran Rasul. Lanjut. Sebab Rasul diangkat dari kalangan manusia. 1. Memudahkan manusia menerima ajaran Rasul.
2. Menjadi contoh dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. 3. Sebagaimana Rasul sesuai dengan manusia yang mempunyai sifat tabah dan tawakal, sabar dan gigih. 4. Sebagai ujian Allah kepada manusia dalam membenarkan para Rasul atau mendustakan mereka. Apa Mbak itu maksudnya Mbak? Kalau logikanya gimana itu? Yang terakhir. Logikanya yang terakhir bagaimana Mbak? Ya. Bisa dipahami bagaimana itu yang terakhir? Sebagai ujian Allah kepada manusia dalam membenarkan para rasul atau justru mendustakan mereka. Kita kembali ke zaman jahiliyah ya. Apa yang terjadi? Apa rasul tiba-tiba diterima oleh mereka? Atau sejak awal, sejak ada berita sudah ditolak? Coba jelaskan. Ketika terdengar akan hadirnya kabar berita, akan hadirnya Rasul yang terakhir setelah Isa, mereka menunggu kan? Menunggu atau menolak? Beberapa menunggu, beberapa menolak. Ketika akan datang, akan hadirnya, itu hampir semuanya menunggu, Mbak. Karena itu ada dalam kitab mereka. Tetapi ketika hadir dan ternyata bukan dari golongan mereka, mereka kan menolak, merasa lebih, ya, karena ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Ya, jadi kehadiran Rasul itu sebagai manusia atau diangkat dari golongan manusia itu adalah sekaligus sebagai ujian bagi manusia itu sendiri, apakah akan menerima atau menolak. Karena ini sudah ada contohnya, dari dulu itu sudah ada, ya. Ketika mereka menunggu-nunggu harapannya dari keturunannya, tetapi kemudian jauh dari apa yang mereka harapkan, muncul kesombongan, muncul kedengkian, akhirnya menolak. Ya tidak jauh dengan iblis. Iblis juga demikian, ketika diminta, dia taat sama Allah, tunduk sama Allah, beriman sama Allah. Tapi ketika harus memuliakan manusia, mengakui kelebihan manusia, dia tidak mau. Karena apa? Karena merasa lebih dibandingkan dengan manusia. Akhirnya dia dinyatakan sebagai kelompok kafir. Ya. Oke, ini sama juga dengan kita. Kita tidak boleh merasa lebih dari yang lain. Karena yang lain juga punya kelebihan yang kita mungkin tidak mampu melakukannya. Oke, lanjut Mbak. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang dikaruniakan Allah kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan dan kesohihan risalah yang dibawa serta melemahkan musuh-musuh Allah. Jenis-jenis mukjizat. Mukjizat maknawi. Mukjizat yang akan diketahui sesuatu yang di luar kebiasaan dengan menggunakan kekuatan akal pikiran. Contoh Al-Quran. Boleh dirasai kehebatannya setelah dipelajari dan dikaji secara mendalam. Mukjizat hisi. Mukjizat yang dapat dilihat dan dirasakan dengan panca indera. Contoh, mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan. Air keluar dari celah-celah jari.
mukjizat Nabi Muhammad yang paling utama apa, Mbak? Ayo, Al-Quran. Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dilawan oleh manusia, karena manusia sampai sekarang pun tidak mampu menyusun satu ayat pun yang bisa menandingi Al-Quran. Walaupun mereka yang mampu membuat pesawat, mampu menciptakan apa itu vaksin, mampu memproduksi COVID, ya, itu tidak akan mampu melawan atau menandingi Al-Quran. Sampai sekarang tidak akan, bahkan mampu, itu tidak akan mampu. Karena Al-Quran adalah memang mukjizat yang luar biasa, ya. Yang semakin kita pelajari semakin akan luas maknanya. Bahkan apa itu namanya, ilmuwan-ilmuwan yang berhasil mengkaji Al-Quran itu dapat menghasilkan ilmu kedokteran, kemudian sinar, ya, mendatangkan sinar optik, ya, yang itu tidak akan dapat kita temukan sekarang kalau tidak diawali dari para ilmuwan yang betul-betul memperhatikan Al-Quran. Oke, lanjut, Mbak. Perkara luar biasa di kalangan manusia. Pertama, karomah. Perkara luar biasa yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang soleh. Contohnya, karomah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Yang kedua, irhas. Mbak, karomah kelebihan yang dimiliki oleh, yang diberikan Allah kepada Ashabul Kahfi apa bentuknya? Yang tidur lama itu, Bu. Iya, tidur lama, nggak meninggal, ya, nggak mati, Iya. ya. Iya. Oke. Jadi dia selama itu nggak sholat, nggak apa, pokoknya tidur, bangun-bangun sudah berubah semua, ya, generasinya. Ya, lanjut, Mbak. Irhas, perkara luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang yang bakal diangkat menjadi Rasul. Contoh Nabi Isa boleh bercakap ketika masih bayi. Yang Berikan ketiga, kemampuan bercakap, ya. Oke, ya. lanjut. Yang ketiga, sihir. Perkara luar biasa yang berlaku kepada siapa saja yang mempelajarinya karena dorongan hawa nafsu untuk melakukan kejahatan. Berlaku dengan bantuan jin dan setan. Contoh, pukau, santau, dan sebagainya. Keempat, ma'unah. Perkara luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang biasa yang beriman sebagai pertolongan dari Allah kepada mereka. Contoh, seseorang yang terselamat dari bahaya maut. Kelima, istidraj. Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang mengingkari nikmat Allah seperti orang fasik dan kafir. Contohnya, mereka yang diberikan nikmat yang melimpah ruah menyebabkan mereka lupa daratan dan sombong, serta menyangka mereka di pihak yang benar. Itu yang nomor al-ma'unah, ya. Al-ma'utah itu tidak bisa diulang itu biasanya. Seperti kita lihat, ya, ada anak-anak yang tergilas oleh roda 4, tapi kemudian dia berada di tengah-tengah, ya, sehingga selamat, ya, tengah-tengah roda, di tengah-tengah roda 4 itu, sehingga dia selamat. Tapi itu tidak mungkin dapat diulang lagi, ya. Kalau dia nabrak lagi, ditabrak lagi, itu mungkin dia akan tidak selamat, ya. Itu namanya ma'unah. Juga sering juga terjadi orang yang karena apa itu, karena dapat ma'unah dari Allah, ketika terjadi kebakaran dia bisa meloncat jauh sekali, ya, itu karena ma'unah. Jadi ma'unah itu sesuatu yang di luar kebiasaan tetapi itu dapat dilakukan oleh seseorang. Oke, lanjut.
Lanjut, Mbak. Tujuan dikurniakan mukjizat. Yang pertama, menunjukkan kekuasaan Allah. Yang kedua, membenarkan kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul. Yang ketiga, melemahkan musuh-musuh Allah. Yang keempat, memuliakan para rasul dan menolong mereka. Yang kelima, menjawab setiap tantangan. Keenam, meyakinkan umat Islam sendiri tentang kebenaran Islam. Ketujuh, meyakinkan orang kafir tentang kebenaran Islam. 8. Membuktikan kebenaran risalah yang dibawa. Oke, lanjut. Kematian, perpisahan roh daripada jasad. Bahasa pemisah, barzah, istilah Menurut suatu. bahasa. Menurut bahasa, pemisah berarti barzah. Menurut istilah, suatu kehidupan di antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Unit 1, kematian dan alam barzah suatu kepastian. Alam barzah ialah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Setiap muslim wajib beriman dengan alam barzah sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya kubur itu satu taman dari taman-taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Keadaan seseorang di alam barzah bergantung kepada amalannya selama di dunia. Maksudnya gimana itu, Mbak? Jadi kubur itu bagi orang yang soleh, ya, akan terasa bagaikan taman-taman surga. Dia tidak merasa terhimpit sama sekali, ya, oleh kuburan yang sempit. Bahkan dia merasa kalau dibangunkan lagi itu, nanti dibangkitkan lagi itu kok cepat sekali. Belum seperti belum lama lah, artinya dia baru, orang kalau tidur nyaman kan enak ya, set gitu, bangun-bangun loh, tahu-tahu sudah sampai begitu. Tetapi bagi mereka yang jahat, yang berperilaku fasik, berperilaku durhaka, itu kuburan itu adalah merupakan satu lubang yang menghimpit tubuhnya. Di samping juga bersamaan dengan itu juga ada binatang-binatang tanah, ya, yang keluar yang sudah barang tentu ini sangat mengganggu bahkan menyiksa mereka. Anda tahu kan kuburan? Pernah lihat orang dikubur enggak? Pernah, Bu? Pernah, Ibu. Nah, itu bayangkan ya ketika kuburan itu menghimpit, ya, ketika Anda tidak bisa bangkit, kemudian hujan penuh dengan air. Kalau banyak masalah dengan perbuatan-perbuatan yang kotor, ya, maka akan terasa itu menyiksa. Itulah yang dinamakan siksa kubur. Yang bisa merasakan ya yang dikubur. Orang lain tidak bisa merasakan, hanya tahu bahwa di sana ada siksa kubur. Baru nanti hakul yakin ketika kita masuk di dalamnya baru kita tahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh sehingga selamat dari siksa kubur. Ya, lanjut, Mbak. Amalan untuk menghadapi mati. Yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, berbuat kebaikan dan penuh kasih sayang sesama manusia. 3, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, berkontribusi dalam kemajuan negara yang Islami. Oke, lanjut. Artinya apa? Kalau kemajuan negara yang Islami berarti kalau ada hal-hal yang tidak Islami, yang itu kok nampaknya akan dilegalkan, kita harus mampu bersuara, ya, mampu menolak, ya. Walaupun setelah menolak kok tetap jalan, itu hak mereka, ya, karena mereka yang berkuasa, sementara kita tidak berkuasa.
Oleh karena itu jadilah orang-orang yang nantinya bisa berkuasa. Bagi yang punya kemampuan politik masuk politik, ya. Artinya apa? Sejak saat sekarang sudah mulai dibina kemampuan politiknya, peduli dengan kondisi negara, hal-hal yang berkaitan dengan perpolitikan, hal-hal yang berkaitan dengan hukum, regulasi, undang-undang, dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu Anda nanti ketika Anda hidup dalam dunia politik praktis. Oke, jadi kalau memang senang tidak apa-apa, karena politik itu bukan hal yang buruk. Itu juga menjadi dakwah yang luar biasa ketika Anda dapat menegakkan kebenaran. Tapi sebaliknya kalau politik itu aktornya ya, pelakunya itu adalah orang-orang yang tidak bisa diandalkan keimanannya, maka akan membuat negara ini hancur karena mereka lah yang akan menentukan undang-undang, mereka lah yang akan menentukan kebijakan. Oke, lanjut Mbak. Pentingnya mempersiapkan diri menghadapi kematian dan alam barzah. Yang pertama, nyawa keluar dengan mudah dan tenang ketika malaikat mengambilnya. Kedua, manusia tidak dapat kembali lagi ke dunia. Tiga, mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Empat, selamat daripada azab kubur dan azab neraka. Kehidupan di alam barzah, nikmat dan ketenangan bagi orang mukmin. Terasa sekejap di dalam kubur. Kubur dilapangkan seluas 70 hasta, seumpama berada di taman surga, dilayani dengan baik oleh para malaikat. Azab dan sengsara bagi orang fasik dan kafir. Kubur gelap gulita, digigit oleh binatang berbisa seperti ular, kalajengking. Kubur disempitkan sehingga menghimpit tulang rusuk, dipukul oleh malaikat. Ya, lanjut. Tolong ya hal-hal yang seperti kejadian tadi digambarkan gambaran-gambaran di neraka, di alam kubur yang itu adalah belum masuk neraka ya, itu diingat-ingat Mbak supaya kita termotivasi untuk lebih banyak melakukan kebaikan. Oke, lanjut Mbak. Amalan untuk menghindari azab kubur. Infak dan sodakoh berupa harta yang bermanfaat, ilmu yang baik yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, amalan baik yang dilakukan untuk mendapat ridho Allah, doa anak yang soleh. Hikmah mengingat kematian dan alam barzah. Secara individu, yang pertama istiqomah dalam ibadah dan bersifat zuhud, bergantung hanya kepada Allah. Yang kedua, memotivasi diri melakukan amal soleh. Secara kemasyarakatan, yang pertama, mencegah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, berziarah serta membantu meringankan beban karena kematian. Negara, yang pertama, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kedua, negara bertambah stabil dan maju. Ya, lanjut. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan yang baik. Keimanan kepada hari akhirat. Hari akhirat, hari perhimpunan agung seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kubur untuk diberi balasan. Hari kiamat, hari kemusnahan alam dan segala isi kandungannya. Alam akhirat, dimulai dari alam barzah, hari kiamat, dihidupkan kembali, kemudian mahsyar, dihisab, mizan, sirat antara surga dan neraka. Sirat itu jalan menuju titian di atas neraka ya menuju surga itu. Ada satu ke neraka,
ada yang mulus bisa sampai ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mulus masuk ke surga ya. Amin. Lanjut, Kak. Tujuan Allah merahasiakan hari kiamat, menguji keimanan dan kepatuhan manusia, supaya manusia berwaspada dalam setiap tindakan, supaya manusia senantiasa bersedia menemui Allah. Yaumul hisab, perhitungan, yaumul waqiah, pasti Nama-nama hari nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ya. Antara lain yaumul hisab. Lanjut, Mbak. Yaumul hisab yang artinya perhitungan, yaumul waqiah yang artinya pasti berlaku, yaumul talak pertemuan, yaumul jaza artinya pembalasan, yaumul rajifah artinya hari gempa, yaumul zalzalah artinya keguncangan, yaumus sa'ah artinya masa yang ditetapkan, dan yaumul haqqah benar-benar terjadi. Lanjut, Mbak. Tanda-tanda kiamat di alamat sugro atau tanda kecil. Yang pertama, urusan agama dikelola oleh bukan ahlinya. Yang kedua, wanita menyerupai lelaki dan sebaliknya. Yang ketiga, maksiat dan riba berleluasa. 4, banyak berlaku peperangan bencana alam. 5, wanita lebih ramai daripada lelaki. 6, ramai wanita membuka aurat. 7, ramai orang menuntut ilmu karena pangkat dan kedudukan. 8, banyak anak yang durhaka pada ibu dan bapaknya. Alamat kubro atau tanda besar. Yang pertama, tulisan Al-Quran hilang daripada mushafnya. Yang kedua, keluar sejenis binatang, dabatul ard. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, keluarnya Dajjal. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. 6, lahirnya Imam Mahdi. 7, keluar asap tebal 40 hari 40 malam. 8, matahari terbit dari ufuk barat. Kiamat kecil. Kiamat kecil ditandai dengan kematian, tanah runtuh, taufan, gempa bumi, topan, gempa bumi, banjir, atau bencana alam. Yang kedua, kiamat besar, kehancuran seluruh alam serta isi kandungannya sesuai kehendak dan ketentuan Allah. Sudah jelas ya? Lanjut. Setelah dibangkitkan untuk dihisab segala amalan, hisab, perhitungan amalan manusia di dunia antara yang baik atau jahat, kecil atau besar. Sirot, titian yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin sebagai jalan menuju ke surga. Mizan, artinya neraca timbangan amalan manusia yang baik atau jahat. Syafaat, kelebihan yang dikaruniakan Allah kepada Nabi dan Rasul serta golongan terpilih untuk memohon pertolongan dari Allah bagi manusia di akhirat. Pahala, sesuatu kebaikan yang dijanjikan balasan baik. Dosa, sesuatu kesalahan yang dijanjikan azab di akhirat. Surga, tempat kenikmatan yang kekal dan abadi. Neraka, tempat azab yang kekal dan abadi. Lanjut, Mbak. Golongan di padang mahsyar. Pertama, golongan beriman dan beramal soleh. Yang pertama, tidak merasakan kesengsaraan dan kesusahan. Kedua, merasa sekejap saja. Terus yang kedua, golongan kafir yang durhaka dan banyak melakukan kejahatan. Yang pertama, mengalami penderitaan yang dahsyat
seperti panasnya matahari dengan jarak sejengkal di atas kepala, berjalan menggunakan muka, mengarungi air penuh, dan sebagainya. Sabda Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki dan tanpa pakaian. Aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka memandang antara satu sama lain? Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, keadaan pada waktu itu lebih dahsyat daripada memandang antara satu sama lain. Maksudnya tahu kan? Karena kedahsyatannya tidak mungkin peduli pada yang lain. Ya, apapun yang terjadi pada orang lain itu dia tidak akan pernah peduli. Kenapa? Karena memang dahsyat yang luar biasa ya. Jadi hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Mikir dirinya sendiri aja seperti nggak mampu. Ya, lanjut. Pemberi syafaat, mukmin yang diizinkan Allah. Penerima syafaatnya orang yang senantiasa berselawat ke atas Nabi. Pemberi syafaatnya mukmin yang diizinkan Allah, Nabi dan Rasul, ulama, malaikat, sahabat Nabi, syuhada, kanak-kanak yang mati sebelum balik. Yang menjadi penerima syafaatnya orang yang senantiasa berselawat atas Nabi, orang yang beriman, orang yang selalu dekat dengan ulama, orang yang menziarahi Rasulullah semasa baginda hidup atau menziarahi makam baginda. Oke, Mbak lanjut. Jadi jelas ya, syafaat itu datangnya dari siapa, itu jelas di situ ya. Itu mereka itu dapat memberikan syafaat kepada kita, meringankan dosa-dosa kita, memberikan rekomendasi seperti ini. Surat apa itu? Surat apa Mbak aslinya? Surat apa Mbak yang untuk rekomendasi gitu loh. Surat apa coba? Surat rekomendasi itu Mbak istilahnya surat apa? Ada yang tahu? Surat apa yuk? Itu KKN sebangsa kayak gitu loh Mbak, surat apa? Surat apa tuh lali. Surat ini loh Mbak. Apa istilahnya ya? Kayak surat mukjizat, surat apa gitu loh, surat apa coba? Masa nggak ada yang ingat? Halo, siapa yang ingat surat apa? Kok lupa ya? Surat. Ya, semacam rekomendasi lah, dengan rekomendasi itu maka dia dapat keringanan ya. Kalau di dunia ini kan ada orang-orang yang dapat rekomendasi kemudian sama-sama nilainya, tapi karena yang satu dapat rekomendasi, yang satunya tidak, ya yang satu tidak dimasukkan, yang satu masuk gitu kan. Aduh, surat sakti. Mau bilang surat sakti kok sulit sekali. Itu adalah bagian dari syafaat, itu seperti itu fungsinya. Ya. Kalau malaikat memang sesuai dengan tugasnya ya, dia memang mendoakan ya. Kemudian sahabat Nabi juga selalu mendoakan umat-umat Nabi Muhammad yang akan datang. Dan itu nanti betul-betul bermanfaat itu. Kemudian Nabi sendiri ya. Kemudian anak-anak yang meninggal sebelum dewasa, yang masih bayi itu loh. Masih anak-anak masih belum berdosa istilahnya, belum mukalah, belum diangkat belum diberikan kewajiban ya.
Ya, lanjut, Mbak. Jenis-jenis syafaat. Pertama, syafaat uzma atau syafaat besar. Syafaat yang dikaruniakan khusus kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyegerakan perbicaraan di padang mahsyar. Yang kedua, syafaat sugro atau syafaat kecil. Pertama, khusus kepada Nabi Muhammad, memasukkan orang soleh ke dalam surga tanpa hisab. Kedua, lepaskan umat Islam dari neraka. Terus yang kedua, golongan yang diizinkan Allah. Pertama, keluarkan umat Islam dari surga. Kedua, naikkan derajat orang di dalam surga. Ya, jadi syafaat Nabi itu bisa berupa membebaskan seorang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab dia langsung aja masuk. Ya, karena syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu diingat ya bahwa ada satu hadis yang menyatakan ketika seorang itu minta diruqyah, ya, maka dia kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa dihisab. Jadi jangan mudah minta diruqyah, ya. Mending konsultasi saja, ya, konsultasi psikologi, kemudian konsultasi pada orang-orang yang memiliki ilmu, ya, supaya tahu permasalahan yang ada pada dirinya. Jangan sedikit-sedikit merasa ada hantu yang mengikuti, merasa ada jin yang masuk pada dirinya, jangan, ya. Ya, lanjut. Ayo. Ini harinya hari-hari tidur ya, Mbak, ya. Hari-hari capek, hari-hari ngopi. Surga. Saya makan coklat saja masih ngantuk nih. Lanjut ya, surga apa? Surga dari segi bahasa, al-jannah berarti sebuah taman yang indah dipenuhi dengan berbagai nikmat dan kenyamanan. Dari segi syarak, suatu tempat yang dipenuhi dengan nikmat yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh setelah mereka dibangkitkan kembali pada akhirat. Neraka ialah tempat balasan siksa yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang kafir dan orang-orang Islam yang melakukan dosa. Kepentingan beriman kepada surga. Yang pertama, menyempurnakan rukun iman dan memastikan keyakinan kebenaran akidah. Kedua, menggalakkan manusia melakukan kebaikan. Ketiga, meyakini bahwa kebaikan akan diberikan ganjaran baik pada hari kiamat. Kepentingan beriman kepada neraka. Yang pertama, menyempurnakan rukun iman dan memastikan kebenaran akidah. Kedua, mencegah manusia melakukan maksiat. Ketiga, meningkatkan keyakinan bahwa setiap kejahatan akan diberikan balasan setimpal. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak. Bukti adanya surga dan neraka. Satu, di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang surga dan neraka. Kedua, batu sijil berasal dari neraka. Ketiga, Nabi Adam pernah tinggal di surga. Keempat, api yang digunakan pada batu sijil batu apa? Batu sijil batu apa? Batu yang berasal dari neraka. Apa, Mbak? Ayo, betul, ayo. Apa? Biar yang lain dengar.
Batu yang berasal dari neraka yang disebutkan di surat Al-Fil, bukan? Iya, ya. Batu yang berasal dari neraka itu kan sempat menghancurkan orang-orang kafir kan? Oke, lanjut, Mbak. 4. Api yang digunakan pada hari ini membuktikan adanya api neraka yang panasnya melebihi 70 kali ganda. Kelima, pada saat Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan keadaan surga dan neraka. Keenam, Hajar Aswad berasal dari surga. Ketujuh, terdapat para sahabat yang dijanjikan dengan surga pada hari akhirat. Nama-nama surga: Firdaus, Al-Khud, An-Naim, Ma'wa, Adni, Darussalam, Darul Mahmah. Nama neraka: Jahim, Hawiyah, Sakor, Sa'ir, Wa'il, Jahanam, dan Utamah. Ya, lanjut. Saya Langkah izin dulu ya Mbak ya, sebentar buat kopi, nggak kuat saya. Ya, Ibu. Mbak, siapa yang mau ngopi pahit? Yuk, sini, dekatin mulutnya. Ayo lanjut Mbak. Langkah menghindari amalan yang menjurus kepada dosa, menginsafi kepedihan azab di dalam neraka, berdoa supaya Allah memberikan ketakutan, menghindari maksiat dan godaan syaitan, melaksanakan hukum-hukum berdasarkan syariat Islam, segera beristighfar dan bertaubat apabila terlanjur melakukan dosa, dan berkawan dengan orang yang alim. Mbak, kamu baca tadi yang nomor 2 apa Mbak? Berdoa supaya Allah memberikan apa? Ketakutan. Kekuatan. Iya, kekuatan ya, bukan ketakutan. Oke, lanjut Mbak. Unit 11, kesiapan menghadapi hari akhirat. Hari akhirat ialah alam yang kekal abadi sesudah hari kiamat dan merupakan maaf Bu. Pentingnya persiapan menghadapi hari akhirat. 1. Hari akhirat ialah alam yang kekal abadi sesudah hari kiamat. Hilang ya suaranya. Hilang suaranya. Yang lain dengar nggak? Hilang, Bu. Hilang, Bu. Iya, hilang. Yang lain diganti, yang lain yang apa itu sinyalnya bagus, sinyalnya mungkin Mbak.
Pentingnya persiapan menghadapi hari akhirat. Pertama, supaya manusia mempersiapkan bekal yang cukup untuk hari akhirat. Kedua, agar umat Islam mendapat ganjaran yang baik daripada Allah. Yang ketiga, supaya manusia tidak tergolong di dalam golongan orang yang rugi. 4. Mengingatkan manusia bahwa segala amalannya di dunia akan mendapat pembalasan di akhirat. Ya, lanjut. Maaf Ibu, tadi saya terbentar karena sinyal. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya lanjutkan, G. Bisa. Faktor kemuliaan. Dunia, 1. Istiqomah dalam setiap pekerjaan yang baik. 2. Bersungguh-sungguh dan rajin. 3. Suka membantu orang lain. 4. Berakhlak dan berkepribadian mulia. 2. Akhirat. 1. Berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. 2. Menyempurnakan ibadah-ibadah wajib dengan sebaik-baiknya. 3. Memperbanyakkan amalan sunnah. 4. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan. 3. Amar ma'ruf. 1. Melaksanakan tugas pembelajaran. 2. Mematuhi disiplin yang telah ditetapkan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya. 4. Membantu guru dan rekan yang memerlukan bantuan. 4. Nahi mungkar. 1. Menasehati rekan yang malas. 2. Mencari solusi dan konsultasi kepada guru untuk kebaikan teman. 3. Menghindari menyontek. 4. Menghindarkan diri daripada merokok dan drug. Ya, artinya gini ya. Jadi kemuliaan itu akan kita dapatkan di dunia ketika kita melakukan beberapa hal tadi ya. Dan kemudian ini juga akan berlanjut di akhirat. Ya. Dan ketika akan di akhirat itu kan poin-poinnya, sebentar ada telepon. Di akhirat itu kan ada beberapa poin contoh ya di situ ya. Nah, ketika disebutkan antara lain adalah amar ma'ruf, lalu kemudian amar ma'ruf itu dijelaskan macamnya, nahi mungkar juga dijelaskan macamnya. Itu hanya bagian dari contoh saja. Ya. Jadi kalau Anda mau mengembangkannya itu bisa. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Siapa yang membaca? Amalan soleh menghadapi hari akhirat. Menuntut ilmu yang bermanfaat dan menyampaikannya kepada orang lain. Jihad meningkatkan potensi diri dan berani menolak tipu daya syaiton. Berakhlak mulia, membantu guru dan menjaga kebersihan sekolah. Menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Bersedekah materi dan atau Di rumah. imaterial. Ya mau dong. Salam. Ya lanjut Mbak. Hikmah beriman kepada masyar, sirat, hisab, surga, dan neraka. Pertama, mendorong seseorang mentaati perintah Allah. Yang kedua, mendorong melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, membuktikan keadilan dan kekuasaan Allah. Yang keempat, muhasabah diri serta berusaha memperbaiki kelemahan diri. Yang kelima, menggalakkan manusia untuk selalu bertaubat.
Ya, jadi iman kita kepada hari akhir ya, hal-hal yang gaib itu nampaknya juga seperti kuburan, hal-hal yang akan terjadi di dalam kubur, kemudian nanti ketika jelang kiamat ya, ketika hari kiamat datang, ketika hisab, sirat, surga dan lain-lain, itu akan membuat kita semakin kuat imannya. Untuk itu kalau kesendirian itu jangan hanya buka-buka HP yang itu saja, tapi cobalah dicari ilmu-ilmu yang akan meningkatkan keimanan kita, atau kita zikir itu jauh lebih bagus ya, zikir. Jadi zikirnya itu jangan jangan di apa itu dikuasai oleh WhatsApp ya, tetapi justru kita zikir betul, kita 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 mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam kesendirian ya. Kemudian ingat bahwa kita juga akan mati. Ingat bahwa besok kita masih hidup, yang perlu semangat, perlu prestasi, perlu pengakuan gitu kan. Sehingga membuat diri kita itu lebih baik dari hari ke hari. Oke, lanjut. Cara beriman kepada hari akhir. Yang pertama, yakin bahwa hari kiamat adalah rahasia Allah. Yang kedua, yakin bahwa hari akhir pasti berlaku. Yang ketiga, yakin bahwa manusia akan dihidupkan kembali. Yang keempat, yakin bahwa semua amalan manusia akan dihisap. Yang kelima, yakin bahwa adanya pembalasan surga dan neraka. Lanjut. Tanda beriman kepada hari akhir. Individu, satu, menunaikan ibadah dengan khusyuk dan mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, bercakap dengan percakapan yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, bersikap adil terhadap diri sendiri. Yang keempat, melakukan amalan kebajikan. Untuk keluarga, yang pertama, kasih sayang dan hormat menghormati antara anggota keluarga. Yang kedua, menunaikan hak sebagai anak, ibu, bapak, dan sanak saudara. Yang ketiga, mewarnai suasana ibadah dalam rumah tangga, seperti membaca Al-Quran, berzikir. Yang keempat, membentuk institusi keluarga samara. Untuk masyarakat, yang pertama, masyarakat dalam keadaan aman dan tentram. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, bekerja sama dalam meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, bersikap mengutamakan orang lain. Ya, lanjut. Ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhir. Cara berpakaian, memakai pakaian yang menutup aurat, rapi, bersih, dan sopan. Ibadah, Ya, ini harus diperhatikan ya Mbak, karena pakaian itu mencerminkan kepribadian kita ya. Meskipun tidak mewah tidak ada masalah, yang penting adalah bersih, rapih ya. Jadi meskipun berkerudung ya, kita harus mampu tampil bersih, rapih, khususnya itu apa itu namanya, bagian dalam itu loh Mbak, apa keciputnya ya, supaya diganti-ganti, jangan hanya satu saja, karena kalau satu saja atau tali rambutnya yang dari kain itu juga diganti ya, atau dicuci lah, supaya apa, supaya kita itu tidak dikejar oleh nyamuk. Karena ada itu orang yang berkerudung ternyata atasnya banyak nyamuknya, yaitu pertanda bahwa ada bagian tubuhnya yang kotor. Oke, lalat itu juga pertanda itu, jadi harus hati-hati ya. Perhatikan kebersihan, kerapihan, itu menandakan bahwa kita itu keren. Oke, lanjut. Ibadah, melakukan amalan yang bermanfaat, menggunakan waktu lapang, kekayaan, dan kesehatan untuk meningkatkan amal ibadah dan kebijakan. Ilmu, tekun belajar, dan memberi sumbangan Bajikan, amal ibadah dan kebajikan ya, kebajikan. bukan kebijakan.
Kebijakan itu yang dibuat oleh itu aktor negara, itu aktor-aktor politik, itu kebijakan, atau pimpinan-pimpinan itu kebijakan. Oke, lanjut. Ilmu, tekun belajar dan memberi sumbangan ilmu serta mengajak kepada kebaikan. Akhlak, menjaga hubungan yang harmonis dan sopan santun dengan ibu bapak, guru, rekan-rekan, dan orang lebih tua. Model, membuat rencana kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Oke, lanjut. Langkah-langkah meningkatkan iman kepada hari akhir. Menuntut ilmu supaya dapat mengenal Allah dan meyakini kebenaran janji Allah kepada orang yang beriman. Menziarahi dan melaksanakan sholat jenazah serta mengiringi jenazah ke kubur. Mengadakan program dakwah seperti forum, ceramah, dan kelompok pengajian atau taklim. Menyelidik dan mengkaji ayat Al-Quran yang menerangkan peristiwa hari akhir. Berpikir dan mengambil iktibar dari bencana alam. Berzikir dan bertahlil secara bersendirian atau dalam majelis zikir. Ya, lanjut. Siapa yang bicara? Beriman kepada qada dan qadar. Pengertian qada. Pelaksanaan ketetapan yang ditentukan oleh Allah kepada makhluk sejak azali atau masa penciptaan alam semesta. Ya, Pengertian sebetulnya qada. sebentar ya, Mbak. Itu sebetulnya apa itu di Al-Quran itu kan nggak ada tulisan ko gitu ya, adanya kada gitu ya. Hanya karena kof menjadi ko, bo, dot menjadi do, kof fathah, ko, dot fathah, do, kan gitu kan. Nah, kadang-kadang orang kita itu menulis itu kodo. Nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Maksudnya ya kodar itu. Kof dan do. Oke, lanjut. Pengertian qadar. Bentuk ketetapan Allah dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya atau biasa disebut takdir. Contoh, kelahiran manusia dan proses tumbuh kembangnya. Dalil wajib beriman dengan qada dan qadar. Firman Allah, Surah Al-Ahzab, ayat 36. Ibu maaf tulisannya nggak kelihatan. Jadi artinya, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, lalu menentukan keadaan makhluk itu dengan ketentuan takdirnya yang sempurna. Ya, semua kan sesuai dengan kodarnya ya. Kalau kita diberi kemampuan untuk berpikir, kalau cecak diberi kemampuan untuk menempel gitu kan. Itu semua itu sudah sesuai dengan kodar Allah. Lanjut. Bagian qadha. Bagian kodo mubram atau kodo yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluknya dan tetap dan tidak mungkin berubah. Contohnya ajal atau kematian. Terus ada kodo mulak, kodo yang pelaksanaannya boleh berubah bergantung kepada Ya, bukan. Mualak. Kodok yang pelaksanaannya boleh berubah bergantung kepada masa dan keadaan. Contohnya, rezeki, kesenangan, kemalangan yang menimpa seseorang ada kaitannya dengan usaha dan ikhtiar atau sebab musabab. Hikmah beriman kepada... Paham ya? Paham nggak itu? Paham ya? Ya. Oke. Lanjut. Hikmah beriman dengan qada dan qadar.
Satu, ridho, tenang dan tidak berputus asa menghadapi ujian dan kesusahan hidup. Kedua, senantiasa memperingatkan iman dan amal soleh. Ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong dan bangga diri dengan kesuksesan yang diperoleh. Empat, Senantiasa meningkatkan ya. Ya, meningkatkan itu Mbak, diganti Mbak. Senantiasa meningkatkan, senantiasa berusaha meningkatkan iman dan amal solehnya. Ya. Bukan memperingatkan, meningkatkan. Oke, lanjut. keempat, bersyukur kepada Di-save ya Allah. Mbak ya. Langsung di-save jadi nanti nggak kembali lagi. Ya lanjut. Keempat, bersyukur kepada Allah dengan nikmat dan kesenangan hidup. Kelima, menggalakkan manusia untuk berusaha sesuai kemampuan yang ada untuk memperoleh kesejahteraan hidup, dunia, dan akhirat. Keenam, menambahkan sifat ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dan melakukan amal kebajikan. Tujuh, Menanamkan, membiasakan. mengagungkan kebesaran dan kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Ya sudah. Lanjut. Qadha dan qadar tidak melemahkan seseorang. Qadha dan qadar tidak melemahkan atau menghalang manusia untuk berusaha karena satu, Allah telah menyuruh manusia berusaha dan berikhtiar melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan akal, panca indera, dan anggota yang dikaruniakan kepada mereka. Kedua, usaha manusia tidak bertentangan dengan penetapan qadha dan qadar. Allah karena sesuatu hasil daripada usaha tersebut tunduk pada ketentuan dan ketetapan Allah. Ketiga, manusia boleh berusaha untuk mencapai sesuatu atau menghindari takdir yang tidak baik dengan berdoa dan berikhtiar kepada Allah. Ya, lanjut. Ikhtiar. Ikhtiar mencari jalan untuk melakukan sesuatu. Usaha melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati. Tawakal, berserah diri kepada Allah dalam menentukan sesuatu perkara setelah melakukan segala usaha dan ikhtiar yang sewajarnya. Hikmah dari tawakal, 1. Meningkatkan sifat berani, mencoba untuk kemuliaan dan kebahagiaan hidup, senantiasa tabah dan gigih berusaha dalam sesuatu perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa apabila gagal mencapai tujuan, membiasakan diri supaya menggunakan dan tunduk dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hidup berwawasan dengan membuat perencanaan yang baik dan benar serta berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya. Sudah paham ya Mbak ya? Oke, lanjut Mbak. Ini pertemuan keberapa Mbak? Minggu depan sudah ujian? Belum. Halo PJ. Sekarang ini pertemuan keberapa? Kalau 12 Bu, kan ini masih melanjutkan materi yang kemarin. Kalau di kontrak Masih ada pertemuan lagi? iya, ketemu 13 beda materi lagi Bu. Oke.
Silahkan. Lanjut, Mbak. Pemahaman yang salah tentang kodo dan kodar. Konsep kodo dan kodar, jika tidak dipahami dengan betul, dapat menimbulkan kekeliruan dan salah pengertian. Di antara kekeliruan tentang makna kodo dan kodar. 1. Manusia tidak perlu berusaha beribadah karena Allah akan menentukan balasan surga atau neraka kepada seseorang. 2. Manusia tidak perlu berusaha mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan rezeki setiap orang. Adanya orang yang menyalahkan takdir ketika ditimpa kesusahan atau melakukan kejahatan karena mereka beranggapan hal itu telah ditentukan oleh Allah. 4. Menjadikan takdir sebagai alasan untuk terus melakukan kejahatan atau sesuai nafsu syahwatnya karena Allah telah menentukan surga dan neraka kepada setiap orang. Jadi nggak boleh ya kita berlindung dari apa? Berlindung atas nama takdir, kemudian melakukan suatu tindakan yang salah, karena itu berarti kita menyalahkan Allah. Ya, Allah sudah menentukan hukumnya, hukum kausalitas juga termasuk. Ya, artinya apa? Ketika manusia berusaha, saatnya dia akan menuai hasil. Ya, walaupun kadang-kadang untuk sampai pada hasil dia harus mengalami ujian. Ya, padahal sebetulnya dari kegagalan itu adalah merupakan pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana beberapa pembisnis yang sukses itu juga berawal dari kegagalan juga. Artinya dia juga mengalami kegagalan, kebangkrutan, kehabisan modal dan lain sebagainya. Tapi semua itu menjadi pelajaran bagi mereka sehingga mereka itu dapat bangkit kembali. Oke, lanjut. Selesaikan ini materi yang baru. Materi yang baru, Bu. Oh. Mohon maaf, Bu. Hah? Iya, materinya melanjutkan materi yang baru. Masih batuk. Iya, materi sudah saya kirimkan, Mbak. Hal yang merusak keimanan. Sudah menerima materi belum? Iya, Bu. Sudah. Sebentar Ya, ya, Bu. silakan. Sampai jam berapa ini nanti?
Kesulitan, Mbak. Maghrib itu jam 5.54. Sekarang itu jam 5.35. Berarti cuma seperempat jam. Gimana kalau kita lanjutkan di lain waktu? Iya, Bu. Sepertinya Iya, lebih iya, baik Bu. seperti itu. Itu aja ya, daripada tidak selesai ya. Iya, Bu. Kita ketemu lagi Iya, Ibu. satu kali lagi. Senangnya. Udah lapar tuh, Mbak. Udah lapar apa udah ngantuk? Ibu sampai habis nih kopinya nih. Lebih pahit. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon diri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.